aja Pak. Eh, Istilahnya kan lahan petani ini tuh terdaftar berarti mengikut aturan dari lembaga kan Betul. satu. Betul. Dari awal sudah ada ketetapan jumlahnya untuk per hektar itu berapa tadi? Coba Pak, 143. 43. 143. Jadi apabila dari petaninya mau merubah dari apa itu, kan saya kemarin bilang sama Bapak, setiap yang memang dianggarkan di rencana itu dibuat serah terimanya. Dia memang menerima sejumlah bibit yang dibutuhkan untuk lahannya sesuai dengan rancangan RAB, bukan sesuai dengan kebutuhan si petaninya. Satu. Nah, tapi kalau untuk tingkat keamanan orang Bapak, kalau mau masuk menanam ke situ, kebutuhan dia 143, ternyata di lahan itu butuhnya 160. Saran saya, jangan ditanam yang 143 sebelum yang 17 itu udah ada barangnya. Atau yang 17 itu ditanam dia, barulah Bapak masukkan punya orang koperasi. Jadi memang tertanam seluruhnya, supaya jangan ada jomplang dia, ada sebagian lahan yang nggak ketanam. Gitu aja Pak. Karena memang ini si petani merasa dia mau bikin lebih padat lagi kan, tidak lagi. Tapi kan nggak mungkin ditanggung sama koperasi Pak. Jadi solusinya cuma gitu, ketika mau nanam ke lahan dia, ya dia udah ready juga bibit dia itu untuk ditanam. Contoh janjian nih, minggu depan kami mau tanamkan kaulah yang 17 batang lagi itu. Di hari yang sama kami nanam, gitu aja. Paling gitu Pak, gitu. Yang penting Bapak udah pakai berita acara serah terima bibitnya ke masing-masing petani. Bahwasannya Restorasi Anak Bangsa sudah menyerahkan bibit sejumlah misal nih Pak 286 batang untuk lahan si Agus dengan luas sesuai SK Dirut seluas 2 hektar itu misalnya. Jadi kalau nanti dicek di drone lahannya itu lebih banyak bibitnya, ya Pak bilang ini suratnya, dia udah tanda tangan, dia menerima sesuai dengan RAB. Kalau itu lebih barisnya beda, ini lahan dia minta mau pakai lebih banyak, ya kami silakan aja. Yang penting urusan koperasi sejumlah 286 batang, gitu aja dia Pak. Tapi kan jarak tanamnya kan sudah nggak sesuai lagi. Iya, ya memang bener Pak gitu. Kalaupun memang nggak sesuai lagi kayak yang saya bilang tadi, nggak ada nanti mitigasi Bapak. Kalau seandainya Bapak tanam sesuai, di RAB pun kan nggak ada dia di situ menanamnya berapa, jarak berapa Pak. Ada Bapak buat? Kan nggak ada. Ada, satuan pokoknya itu kan dari situ diacu. Satuan pokoknya yang ada di RAB kayaknya. 143 itu dengan jarak tanam 7,8 kali 9. Bisa aja nggak 7,8 kali 9 kan Pak? Tetap 143 tapi nggak 7,8 kali 9. Bisa aja 8 kali 8,8. Kan tetap aja 143 kebutuhannya. Ya artinya beginilah. Artinya kalau saya mengikuti mau mereka di atas lahan yang sama, kita kan dari koperasi tetap aja mengacu 143 per hektar. Iya betul. Nah, dengan jarak tanam itu 7,8 kali 9. Kalau jarak tanam itu nanti ternyata diukur tidak sampai atau lebih dari 7,8 kali 9, ini kan macam mana masalahnya gitu? Ya kayak yang saya bilang tadi Pak, kalau memang dari koperasi nggak mau ini, istilahnya nggak mau apa namanya ya, lebih dari itu nggak apa-apa juga. Itu memang hasil diskusinya Pak sama petaninya. Kalaupun yang saya kira tadi petaninya itu minta Bapak nambahinya. Oh enggak. Kurang nih bibitku, nah gitu. Enggak. Mereka yang menyediakannya. Mereka yang memenuhinya gitu, yang apanya itu. Paling ya buat keterangan lah Pak, kalau apa istilahnya dari lembaga merekomendasikan atau menganggarkan jarak tanamnya segini, tapi dari petaninya dia mau merubah jarak tanam dia sendiri.
Jadi kalau nanti Bapak ditanyakan kemudian hari, memang udah atas persetujuan yang punya tanah gitu. Maksudnya memang dia yang mau, gitu aja paling. Oke. Apakah ketua lembaganya atau lembaganya mempertanggungjawabkan ini cukup hanya dengan pemiliknya, bukan dengan artinya Sekopindo maupun tim verifikasi, apa tim Monep? Selama saya apa ya Pak, tapi ini yang lama ya, yang sebelumnya itu nggak pernah ngecek jarak tanam sih Pak. Cuman yang dicek itu SPH dari foto udara itu di satu lahan itu terpenuhi enggak. Kalau nggak ada tanamannya di sana, apa penyebabnya gitu aja sih biasanya ya. Tapi karena saya udah nggak kunjungan lagi, belum ada aturan terkait itu pembaruannya Pak. Karena maksudnya kalau di satu lahan itu dicek ada nggak tegaannya gitu dia. karena kalau yang lalu itu turun tim Monep kan itu kan, Ya. itu dia bawa meteran langsung minta diukur jarak tanamnya. Iya itu yang lama itu Pak, punya Bapak yang pertama pasti kan? Ya betul. Iya, memang yang lama gitu disuruh ngecek jarak tanamnya betul nggak gitu. Tapi kalaupun memang nggak betul Pak, misal nih sebelumnya kan, loh ini Pak kok lain jarak tanamnya? Ya tadi muncul kan surat tadi. Iya Pak, kami dari lembaga kalau lahan lain selain lahan Cipulan ini jarak tanamnya pas. Nah kalau yang ini dianya nggak mau, dia minta beda dan bibitnya dia nambah sendiri. Seharusnya dari lembaga udah aman, nggak ada masalah terkait itu karena lembaga hanya wadah, tapi tanggung jawab dari isi sama bentukannya itu ya jadi tanggung jawab yang punya tanah seharusnya kan gitu. Ya maafnya gini, kalau Bapak udah tanam tuh ternyata sama dia dicabut, dipindahin, ditukar tanpa sepengetahuan Bapak lah misalkan. Wujudnya. Ya kan Bapak juga nggak mungkin 24 jam di lahan itu kan gitu. Bisa aja dia selesai Bapak tanam kan, ditengoknya nggak cocok, digantinya semua arah baris tanamannya. Kan masih mungkin terjadi kan Pak. Bapak ini bersikeras nih, nggak bisa, aku mau mata 5, kalau kau nggak mau ikut tuan karena aku operasinya. Udah dia diam, diikutkannya Pak, udah diikutkannya, Bapak bikin surat terima dan terima sejumlah yang sesuai sama lahannya. Iya Bapak kan istilahnya dalam waktu dekat belum ke situ lagi tuh gitu kan. Tahu-tahu sama dia dirubah Pak barisannya, dirubah dia lagi sendiri gitu. Ya, okay. Mungkin di situ makanya kayak saya bilang mitigasinya atau manajemen risikonya itu buat dengan yang saya bilang tadi, bahwa buat surat berita acara bahwasannya petani yang memang meminta dia tidak mau mengikutkan jarak tanam yang direkomendasikan dari koperasi. Jadi kalau ada apa-apa di kemudian hari, ya Bapak udah ada bukti bahwasannya memang bukan kemauan koperasi itu, tapi kemauan si petaninya untuk merubah jarak tanam sesuai sama yang dia mau di lahannya gitu. Oke. Tapi itu pun kalau memang dia susah ya, kalau memang masih bisa dibilangi, nggak usah lah aneh-aneh, samakan aja nama sama yang lainnya gitu. Oke. Kalau kali pun nggak bagus, begini begitu, mana tahu berhasil ya Pak. Oke, sekarang kan gini, kalau misalkan kita setujui jarak tanam yang dipakainya dengan jumlah populasi seperti yang disampaikannya, terkait untuk perawatan tahun pertama, tahun kedua dan tahun selanjutnya, ini kan sudah artinya lebih dari jumlah populasi, sementara luas lahannya masih di dalam yang diajukan. Contoh ya, kita kan akan melakukan artinya misalkan babat piringan, pemupukan, ini kan sudah nambah. Iya, ya udah Pak, kalau memang kayak gitu Pak, kayak yang saya bilang tadi awal aja, Bapak sampaikan ke mereka nggak bisa pakai baris yang dibilang, nanti kayak mana perawatannya, berkelanjutan itu, lain-lain gitu aja lah Pak. Iya, karena kan 17 pokok ini kalau kita kali pengeluarannya dengan total luas lahan beliau yang 9 hektar, 17 kali 9, ini kita hitung dulu ya. Ini 9 hektar Pak, bukan satu tempat. Enggak, itu orang tuh keluarga. 17. Iya, maksudnya dia 9 hektar totalnya. Iya, total orang itu 153 pokok. Ini sudah 1 hektar lebih juga ini lagi balik.
jumlah kebutuhan pupuknya dan lain-lain. Repot memang Pak, kalau sampai segitu lebarnya, lebih bagus ya udahlah ikut ke apa koperasi ya dari awal segitu, begitulah. Dia ikut PSR kan. Ya, jadi kalau saya perhatikan pemiliknya ini dia ikut, artinya bahasa yang disampaikan sama tukang pancangnya. Jadi dia hanya mengambil jumlah tanaman semakin banyak berarti produksi semakin banyak. Mungkin kan seperti itu kan konsepnya kan? Jadi kalau kita kan 143 itu kan sudah standar budidaya sawit yang dikeluarkan rekomendasinya oleh PPKS. Nah itu dia. Makanya yang gitu aja Pak. Kalau kenapa dulu didaftarkan istilahnya kalau nggak mau ikut aturan koperasi, itu aja sih. Jadi tadi kan bahasa orang itu pun kayak aku kurang sedap juga kan. Artinya bisa apa enggak Pak kata dia. Artinya maksa lah ya kan. Saya bilang saya nggak bisa memastikan bisa apa tidaknya. Saya harus konsultasikan lagi ini sama orang, artinya Skopindo dan tim pengawas Monep. Ini kan mengacu. Nah itu. Ya kita kan sampai ke perawatannya nanti itu pertanggungjawabannya macam mana kan gitu. Baik. Makanya itu tadi kalau saya di situ. Jadi semana kesimpulan kita Pak? Nggak usah aja lah Pak, ikut apa aja lah. Karena kan balik lagi ke biaya perawatan sama apa nanti kebutuhan pupuk makin bengkak karena luasannya juga rupanya lebar kan. Iya kalau diambil jumlah total orang ini satu keluarga itu kan 9 hektar tuh. 9 hektar kalau kita kali 17 pokok per hektarnya penambahan dari itu berarti ada 153 pokok di situ yang ditambahi lagi. Masalahnya bibit ini memang dari mereka, yang nanam pun mereka. Cuman untuk perawatan lanjutannya nanti di P1, P2, P3-nya itu ini kan terbentur lagi kita kan. Iya betul Pak, nggak usah lah Pak kalau yang gitu. Saya tadi ini nggak teringat saya tadi kalau yang ini 60 juta kan Pak, masih ada biaya lanjutan tadi. Iya. Coba saya itu tadi nggak ingetnya. Udah ada biaya lanjutan, di biaya lanjutan nanti malah makin susah. Karena lebih banyak main pokok kan Pak, beban piringan, kastrasi. Iya. Itu dia. Jadi kesimpulannya kita mengacu ke RAB yang sudah diajukan aja ya. Iya, gitu aja Pak. Baik, seandainya nanti mereka merasa belum puas dengan pertanyaan saya, ya kan? Ini kan konsultasi nanti saya sampaikan juga sama mereka. Artinya kita sudah ada komunikasi untuk menyampaikan, memecahkan masalah ini gitu. Oke, baik, makasih Pak Hikmah. Pak, sama-sama. Oh, Pak izin. Ya. Kamu udah tanya sama dinas juga kan? Terkait ini sama tim PKM? Belum, baru tadi nih. Ini kan mau kita tanam hari ini rencana. Begitu mau kita tanam, mereka langsung menyampaikan artinya usulan untuk perubahan jarak tanam ini. Oke. Nah, ini mau saya coba ini juga Pak sama tim PKM itu nggak apa-apa dibahaskan karena mereka juga kan dampingi progres di lapangan. Kalau nanti nggak ada restorasi bilang sama kami gitu, nggak apa-apa itu bilang aja juga. Oke. Ada lagi mau lagi tanya Pak Hikmah? Iya Pak. Itu kan kita kan mau ngajukan untuk yang 60% biaya tanam. Nah, sama 60% bibit kan gitu. 70% bibit. Nah, sekarang kan kita kan lagi penanaman nih kan. Nah, itu udah bisa saya ajukan ya. Begini Pak, kalau soal pengajuan tanam sama bibit, BAPP dari bibitnya udah keluar. DO ya? Berita acara. Berita acara dari penangkarnya udah keluar belum Pak? Berita acara dari penangkar untuk jumlah yang 60%. Di
Iya. Belum. Itu diminta Pak, Bapak nggak bisa klaim tanamnya nanti kalau nggak ada ikunya juga. Oh, berarti harus melampirkan itu dulu ya? Iya, itu yang dikejar. Berapa yang udah dijemput, tandanya udah dijemput, keluar berita acara dari penangkar. Oh, baik ya. Jadi Bapak mau klaim tanam, bukti transportnya terutama, sama bukti bibit udah diambil sama penangkar. Itulah nomor satunya. Oh, gitu ya. Ya, Iya. kalau belum ada itu, Bapak susah klaim. Bukan susah lagi, nggak bisa diklaim Pak. Oh, iya. Oke, paham. Oke Pak Ikma, makasih banyak saya dulu ya. Yuk Pak, sama-sama. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.